Oke, baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi pada laundry, yakni Lovely Laundry. Jadi di sini sistem informasi ini dibuat dalam rangka membantu dari pihak laundry untuk melakukan pengolahan data. Jadi untuk di laundry sana, itu pengolahan datanya masih dilakukan manual. Pengolahan data yang seperti apa? Jadi saat ada cucian masuk ataupun cucian keluar, itu masih didata secara manual menggunakan semacam nota atau stroke. Nah, penggunaan stroke tersebut kan tentu ada kemungkinan resiko bahwa stroke itu hilang. Jadi akan ada saat di mana konsumen datang ingin mengambil cucian, itu barangnya tidak ada karena stroke-nya udah tidak ada. Jadi anggapan dari pihak laundry cucian tersebut sudah diambil, padahal sebenarnya cucian tersebut hanya hilang saja. Kemudian yang kedua adalah dengan sistem informasi ini juga bisa membantu pihak laundry untuk merekap total pendapatan mereka. Jadi seperti yang dikatakan oleh sang pemilik bahwa dari pemilik sendiri itu tuh tidak bisa mengetahui pendapatan mereka dalam satu bulan itu totalnya ada berapa. Nah, jadi di sini saya akan membuatkan sistem informasi yang juga sekalian bisa memperlihatkan pendapatan dan juga total pendapatan mereka yang telah didapatkan dari operasional laundry. Nah, untuk sistemnya sendiri itu yang pertama itu adalah form login. Oke. Jadi untuk penggunaan aplikasinya, di sini setiap aktor itu akan menginputkan data login. Jadi saat di sini aktornya ada 4, yakni admin, kemudian pemilik, kurir, dan juga pencuci. Nah, ini untuk halaman utamanya. Jadi saat misalnya kita akan masuk sebagai admin. Jadi saat kita ingin masuk sebagai admin, maka kita harus menginputkan data-data admin yang sesuai dengan database. Nah, di sini untuk data adminnya seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul data-data pelengkapnya. Kita tinggal tekan enter aja untuk mempermudah. Kemudian akan muncul kode, kemudian kita tinggal isikan password-nya, kemudian kodenya. Oke, setelah kita masuk, nah di sini kita akan diarahkan ke dalam form admin. Nah, di form admin ini kita bisa melihat data pelanggan dan juga data cucian masuk yang telah direkap. Nah, untuk yang pertama kita bisa menginputkan untuk data pelanggan. Misalkan saja ini data pelanggan dengan nomor HP sekian, kemudian namanya adalah, kemudian kita inputkan juga alamatnya, dan jenis kelaminnya, dan statusnya aktif. Kenapa aktif? Karena ini setelahnya cucian yang baru diantarkan. Nah, kemudian kita input, nah maka di sini nanti data cucian tersebut, data pelanggan maksudnya itu akan terinput. Kemudian dari data pelanggan ini kita akan inputkan data cucian masuk. Jadi kan nanti di sini si pelanggan Ija itu membawa barang cuciannya. Nah, kita inputkan data cucian apa yang dia bawa. Misalkan di sini dia memilih jenis laundry yang cuci setrika. Jadi untuk cuci setrika ini udah ada harganya sendiri. Jadi misalkan dia mau cuci setrika ekspres 6 jam. Nah, kita tinggal timbang berapa kilogram. Nah, misalkan 4 kilo, terus kita totalin, harganya nanti ada 60.000, terus kita inputkan nominal pembayaran yang dibayarkan oleh IJ itu berapa. Misalkan aja 70.000. Kita tekan enter, nanti akan muncul kembalian di sini. Kemudian kita langsung proses transaksi aja. Nah, nanti di sini transaksinya akan berhasil dan muncul nomor transaksinya. Nah, kemudian kita tekan OK. Nah, setelah kita tekan OK, nanti di sini akan muncul semacam stroke atau ya nota gitulah. Nah, ini nanti bisa digunakan oleh pihak laundry saat ada yang ingin mengambil barang ataupun dari pihak pelanggan saat ingin mengambil barangnya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah tadi berhasil, tinggal kita inputkan data pencuciannya, maka nanti data tersebut akan masuk ke dalam sistem seperti itu. Nah, itu untuk form admin. Jadi pada dasarnya dia di sini menginputkan data pelanggan dan juga data cucian masuk. Selain itu di sini juga ada fitur mengubah data customer maksudnya. Jadi misalkan di sini untuk mengubah status ya terlebih khusus. Karena kan untuk pelanggan-pelanggan yang cuciannya itu udah tidak tidak ada di laundry. Nah, maka itu statusnya menjadi tidak aktif karena tidak ada cucian yang harus diproses seperti itu. Kita tes aja di sini, misalnya Ijah. Sini statusnya tidak aktif, terus kita update. Oke. Nah, maka di sini akan berubah jadi tidak aktif. Kemudian kita akan ubah lagi ya,
Karena tadi kan dia baru masuk, belum kita proses. Oke. Nah, di sini akan menjadi aktif seperti itu. Kemudian di sini juga ada button data pencarian, kita bisa cari berdasarkan namanya. Contoh deh, kita cari namanya seperti ini. Oh, oke, ada terjadi error di sini. Oke, untuk data pencarian mungkin kita skip dulu aja. Kemudian untuk di form admin ini, selain tadi mengubah data customer, kemudian menginput data pelanggan dan juga data cucian, kita juga bisa menginputkan data pengambilan barang seperti ini. Jadi saat ada pelanggan yang ingin mengambil barang, jadi kasusnya pelanggan itu datang ke laundry untuk mengambil barang. Nah, di sini kita bisa inputkan di data cucian keluar ini. Oke, kayak gitu. Kemudian ini juga untuk pembuatan laporan. Jadi nanti untuk dari pihak laundry, dari pihak admin itu bisa menginputkan data laporan di sini. Kemudian nanti ditindaklanjutin oleh owner untuk melakukan verifikasi seperti itu. Kemudian kita akan logout, kita lanjutkan ke pencuci. Kita akan masuk sebagai pencuci. Oke. Nah, saat kita masuk, nah ini akan tampilannya seperti ini. Jadi nanti di sini tugasnya dari pencuci itu mengupdate progresnya. Jadi kan saat kita inputkan barang masuk, itu progresnya otomatis menjadi belum diproses. Nah, jadi di sini kita akan ubah dari pihak pencuci. Jadi pencuci akan memasukkan cucian. Setelah masukkan cucian ke dalam mesin cuci, di sini dia ubah jadi sedang diproses seperti itu. Kemudian tinggal di-update saja. Oke, sorry. Oke, kita update. Nah, nanti di sini akan berubah menjadi sedang diproses seperti itu. Kemudian kita bisa tekan clear aja di sini. Di sini juga ada fitur untuk menghapus cucian. Nah, dia akan terhapus. Terus juga ada fitur untuk mencari. Misalkan kita mau cari berdasarkan nama di sini. Nah, di sini akan muncul datanya berdasarkan nama. Kemudian kita logout. Kita akan masuk sebagai kurir ya. Nah, kemudian kita login. Nah, ini form untuk cucian keluar, jadi nanti yang bisa masuk ke dalam form ini itu ada dari pihak admin dan juga pihak kurir. Tadi kan pihak admin itu kasusnya dari pelanggan itu datang ke laundry untuk ngambil barangnya atau ngambil cuciannya. Kalau di sini kasusnya si kurir nganterin barangnya ke customer tersebut. Jadi kan misalkan di sini ada data cucian masuk ya. Nah, di data cucian masuk ini kan ada yang data yang udah selesai. Nah, pas kita mau inputkan ke dalam data cucian keluar, kita pastiin dulu data tersebut itu udah diantar apa belum statusnya. Misalkan kita mau inputkan yang udah selesai ya. Itu ada 4. Oke, ini misalkan. Ini si Sutari. Ini kan statusnya udah keluar. Oke, kebetulan udah ada di sini. Karena di sini udah ada ya, kita hapus aja dulu. Karena kita mau demoin aja ceritanya. Nah, ini mau kita inputkan. Nah, ini untuk data ini, kita akan isi keterangannya. Jadi kan misalkan kita mau antar ke ke rumahnya Mbak Sutari. Nah, kita akan cek dulu berdasarkan alamatnya dia, data pelanggannya dia. Jadi kita cross check lagi apakah benar alamatnya atau maksudnya benar nggak nomornya atau dan lain sebagainya itu sesuai nggak sama data pelanggan yang udah sebelumnya diinput. Kita klik, nanti di sini akan muncul alamatnya, kemudian di sini muncul total harganya dan data-data yang lainnya. Kemudian setelah itu kita inputkan keterangannya, misalkan kita antar. Nah, itu diantar dan itu diterima oleh siapa? Misalkan pas kita pengantaran itu ya, itu diterima oleh siapa? Misalkan diterima sendiri oleh Mbak Tarinya, ya udah kita tulis aja di sini diterima Mbak Tari. Kemudian kita lakukan penginputan. Nah, nanti di sini akan masuk datanya dengan statusnya diterima oleh Mbak Tari seperti itu. Nah, itu untuk data cucian keluar. Jadi form selanjutnya, di sini juga bisa menghapus dan juga bisa mencari.
pada dasarnya sama, tapi untuk mempersingkat waktu, kita skip aja bagian itu. Nah, di sini kita akan lanjut masuk sebagai owner. Nah, di sini kita inputkan datanya yang sesuai, dengan kodenya juga yang sesuai, kemudian kita login, seperti ini, kemudian kita bisa melihat data karyawan beserta data loginnya. Di sini pada dasarnya untuk owner ini tugasnya hanya untuk menambahkan data karyawan. Cuman karena kan akan ada kasus di mana karyawan itu lupa dengan password ataupun username-nya. Nah, di sini jadi nanti dari pihak owner itu bisa mengubah hal tersebut dan juga bisa menambahkan ID data login seperti itu. Menambahkan data login baru berdasarkan data karyawan yang baru kayak gitu. Jadi contohnya misalkan ini ada karyawan baru dengan nick sekian, kemudian misalkan dia adalah admin, namanya misalnya si AA gitu, alamatnya jalan gitu. Terus emailnya a@gmail.com seperti itu. Kemudian kita tambahkan data karyawan, nah nanti data tersebut akan terinput. Kemudian kita ingin buatkan dia data login supaya dia bisa masuk ke dalam sistem informasi ini. Jadi kita tinggal inputkan aja A0002, jabatannya tentu sebagai admin, surname-nya misalnya admin 2, seperti itu. Short-nya adalah admin 2, seperti itu. Dan kita tambahkan data login-nya, nah di sini akan masuk seperti itu. Selain itu, di sini juga dari pihak owner juga bisa masuk ke dalam form admin. Jadi dia juga bisa melihat semua progres yang dilakukan sama admin maksudnya. Kemudian dia juga bisa melihat form cucian keluar, dan juga dia juga bisa masuk untuk melakukan verifikasi laporan. Nah, seperti ini. Jadi kan ini ada beberapa laporan nih, ada 3 data ya. Nah, ini nanti kan masih ada yang belum terverifikasi nih, kita bisa verif. Nah, nanti sini akan terverifikasi. Kalau mau kita cancel, kita tinggal double klik, kemudian kita akan cancel. Seperti itu. Nah, data ini juga bisa di-print, bisa dicetak. Kita klik aja di sini button cetaknya. Nah, nanti akan muncul hasil rekapan pendapatan atau pemasukan dari laundry seperti ini. Ini bisa disimpan. Oke. Nah, ini bisa disimpan. Kemudian kita keluar, kita kembali. Nah, itu saja untuk form ini, data ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh, sama website ya, website. Oke. Nah, ini untuk form dari websitenya, maksudnya untuk websitenya. Jadi di sini nanti akan ada profil UMKM, ada pendahuluan dulu, kemudian button beranda tentang manfaat, kemudian tim dan kontak. Ini ada profil UMKM beserta operasional dan produknya. Kemudian kita ke bawah manfaatnya, ini ada seperti ini. Kemudian untuk button aplikasi, ini akan muncul tampilan formnya, seperti itu. Kemudian ini untuk tim. Nah, ini adalah kolaborasi antara saya dengan pemilik. Ini juga bisa diklik, nanti akan diarahkan ke WhatsApp dari Lovely Laundry itu sendiri. Kemudian di bawah ini ada kontak. Nah, ini akan ada alamat juga, dan juga alamat email, nomor HP, dan juga Google Maps-nya juga tersedia. Itu aja untuk Lovely Laundry ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.